Halo guys, tidak selalu semuanya harus ada orang lain untuk membantu pekerjaan kita. Untuk keperluan pekerjaan saya lebih suka untuk mengerjakan sendiri seperti ini. Saya menjadi driver terhadap diri saya sendiri dan driver terhadap mobil saya sendiri. Jangan diketawain ya. Nah, di zaman seperti ini semua serba sulit, jadi kita semuanya harus serba bisa. Itu mutu saya. Jadi kalau Anda bertamu di rumah saya, jangan kaget kalau saya jadi driver Anda. Oke? Sekarang kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk menghadiri sidang. Tentunya Anda berpikir, apakah aktivitas ini tidak mengambil seluruh waktu Anda? Tentu saja, karena ini sebuah pekerjaan dan harus menjadi konsentrasi kita untuk mengerjakan pekerjaan itu sampai selesai. Dan tujuan satu adalah harus cermat di dalam menangani permasalahan, karena permasalahan itu tidak semudah apa yang dikatakan oleh klien kita. Klien mungkin tidak tahu betapa sulitnya kasus ini berjalan, pembuktiannya, teori-teori hukum untuk menyangkalnya, atau teori-teori hukum untuk membuktikan kebenaran yang kita yakini, sehingga kebenaran yang kita yakini juga menjadi kebenaran hakim. Nah, itulah yang sangat sulit, dan setiap pengacara memiliki kemampuan berbeda-beda dalam hal ini, karena ini adalah keterampilan. Keterampilan itu adalah karena kebiasaan, karena mungkin dibantu dengan wawasan dan pengalaman di berbagai macam bidang. Pemirsa di rumah, apabila kita berhubungan dengan hukum di dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan panik, karena setiap aturan hukum itu dibuat itu ada hulunya, ada sebabnya kenapa hukum itu dibuat. Apabila kita tidak melanggar aturan hukum, tetapi orang menyangkakan kita melakukan perbuatan melawan hukum, maka dari yang disangkakan tersebut, kami pengacara akan mencari sebab, apakah garis merahnya ada atau tidak. Begitu pemirsa. Jadi orang kalau mengatakan bahwa pengacara cuma begitu saja, kok bayarannya mahal, sangat salah loh. Kenapa? Karena kan pekerjaan pengacara itu abstrak, tapi hasilnya berdampak. Kalau saya di proyek saya, mandor saya membuat sesuatu pekerjaan, saya sudah menghitung berapa hari dia harus selesai. Ketika tidak selesai, saya tahu, kamu ya waktunya kerja nggak kerja, kamu tidur-tiduran, seperti itu. Kita bisa melihat karena ada faktor fisiknya. Tetapi kalau pengacara, sebelum ada putusan pengadilan, pekerjaannya tidak tampak, pemirsa. Kenapa? Karena hanya sidang, harus membuat surat menyurat, jawaban, replik, seperti itu. Dan itu waktunya tidak waktu yang singkat, itu membutuhkan waktu yang lama. Demikian pemirsa, kalau kita beracara, apa yang harus dimiliki klien? Sabar, nomor satu. Yang kedua apa? Tetap berpasrah diri kepada Allah. Semoga permasalahannya dia hadapi diberikan kemudahan sama Allah, diberikan kecerdasan, diberikan kemudahan dalam segala hal, dalam hal pembuktian saksi, dalam pembuktian surat, semuanya dimudahkan. Karena untuk pembuktian ini pemirsa, tidak semudah orang mengatakan ya sudah pokoknya punya ini. Nah, pembuktian surat itu harus menjadi landasan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dituduhkan itu tadi. Tanpa ada bukti, maka segala macam tuduhan, segala macam gugatan bisa dipatahkan. Sebenar apapun Anda, tanpa alat bukti, karena Anda mengalami penipuan, Anda mengalami kehilapan, Anda dijebak, tanpa Anda memiliki bukti, masih bisa ditelusuri kebenarannya. Kenapa? Karena kebenaran tidak akan pernah bisa dihilangkan. Pasti kebenaran akan muncul di saat yang tepat. Seperti itu pemirsa. Kita sudah banyak ya membicarakan masalah
operasional yang di luar kemampuan klien. Saya biasanya akan menyelesaikan biaya operasional itu sesuai dengan kemampuan klien. Dan saya melihat apakah benar-benar klien saya itu berada di dalam posisi terzolimi, posisi dia terjerat hukum karena ada sesuatu hal penyalahgunaan keadaan, terjebak, dan dia secara finansial juga tidak ada, maka saya bisa menggratiskan masalah seperti itu. Tapi itu berlaku untuk kalau di Surabaya loh, saya kan tinggalnya di Surabaya. Kalau adanya di Jakarta, terus saya ke Jakarta bagaimana? Kalau cuma satu kali enggak apa-apa lah, sedekah. Tapi kan kita beracara kan tidak 1-2 kali, kita bersidang sampai 10 kali. Nah kalau 10 kali PP kemudian gratis, waduh, tapi nggak masalah. Doain ya saya ya, kalau saya punya rezeki banyak bisa juga itu saya lakukan. Tapi jangan yang jauh-jauh banget, luar negeri, waduh, nah, saya nanti bagaimana tanpa operasional sama sekali gitu. Jadi dalam beracara kita ini bisa, pengacara itu kan wilayah kerjanya kan sampai seluruh dunia kita boleh masuk. Apabila ada orang Indonesia mendapatkan masalah di negara orang ketika mereka tinggal di sana, maka kalau memanggil saya bisa, tapi pesawatnya disiapin, saya tidurnya juga disiapin, jangan sampai saya nanti tidurnya di bandara, ya kan? Jadi saya juga perlu dirawat kesehatannya. Kalau saya tidak dirawat kesehatannya, saya kelelahan, saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan saya untuk menangani kasus Anda, begitu. Jadi kita ada win-win solution dalam setiap pekerjaan saya selalu ada win-win solution sesuai kondisi permasalahan, jarak. Jadi kita bisa diskusi. Pemirsa, dalam bekerja kita menangani permasalahan untuk masyarakat, memang saya sangat hati-hati. Bahkan saya rela tidak dibayar sekalipun apabila memang orang itu tidak punya kemampuan finansial, tanpa meminta bantuan atau keterangan dari pihak kelurahan. Karena saya bukan lembaga bantuan hukum, saya ini private, jadi seorang pengacara yang bekerja di kantor Lombok. Jadi di sana kan saya juga punya karyawan, punya staff, punya partner yang juga dia membutuhkan operasional untuk menjalankan pekerjaannya. Jadi sebuah hal yang wajar apabila kalau Anda menyisihkan biaya untuk pekerjaan penanganan kasus Anda.